Halo, selamat datang di menyusun pelatihan in-house dengan metode blended learning bersama saya Faridila Ainun. Pada sesi pertama ini, saya akan mencoba menyampaikan kenapa pelatihan in-house itu tetap perlu dilakukan oleh perusahaan. Kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu pelatihan in-house. Berdasarkan Juklak penyelenggaraan pelatihan in-house pada tahun 2018, pelatihan in-house merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan yang pada saat ini berubah menjadi bagian pengelolaan diklat di bawah Departemen Pengembangan Organisasi yang dilaksanakan di lingkungan kantor pusat produksi, kantor perwakilan daerah, baik UPP, unit penjualan daerah, atau kantor perwakilan Jakarta, maupun tempat-tempat lain yang telah ditunjuk dengan instruktur intern dari perusahaan, bisa dari karyawan, atau instruktur ekstern, bisa dari pihak luar sesuai dengan kebutuhan. Nah, materi pelatihan in-house sendiri biasanya disesuaikan dengan permasalahan atau kebutuhan di perusahaan. Materi in-house training juga dapat berupa materi umum yang perlu diketahui oleh seluruh karyawan. Contoh-contoh materi in-house training antara lain yang pernah dilakukan adalah pengenalan terkait manajemen risiko, lalu juga ada in-house training dengan pembahasan terkait kinerja unggul atau KPKU, ada juga pelatihan in-house tentang beberapa kategori inovasi yang dilakukan oleh Departemen Sisman dan Inovasi. Nah, hal itu dapat terus dilakukan oleh perusahaan. Lalu apa sih manfaat pelatihan in-house? Nah, manfaat pelatihan in-house tentu saja untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan di dalam perusahaan. Ini adalah salah satu alasan utama kenapa in-house training perlu dilakukan secara berkelanjutan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, melalui in-house training, kita juga bisa menciptakan interaksi antar karyawan dari lintas unit, sehingga muncul peluang kolaborasi. Nah, adanya pertemuan antara lintas unit juga bisa mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara karyawan. Tentu hal ini sesuai dengan tata nilai kita pada saat ini, yaitu akhlak, khususnya pada tata nilai harmonis. Manfaat in-house training lainnya adalah meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan. Misalnya saja kita mempelajari tentang manajemen risiko. Tentu kita harus melakukan praktek langsung dan itu menjadi salah satu cara kita untuk belajar secara berkesinambungan. Setelah kita mempelajari materi atau teorinya melalui pelatihan in-house, kita dapat melakukan praktek dan melihat apa saja yang dapat diperbaiki secara di masa yang akan mendatang. Lalu apa saja sih keunggulan pelatihan in-house? Yang pertama tentunya adalah materi pelatihan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu permasalahan yang diangkat pun pada pelatihan in-house dapat berasal dari perusahaan sehingga lebih relevan. Jika ada rahasia-rahasia perusahaan, itu pun dapat lebih dibuka karena peserta dari pelatihan in-house adalah orang-orang yang sama, berasal dari perusahaan yang sama. Akan berbeda jika misalnya kita melakukan pelatihan outplan dan bergabung dengan orang-orang dari perusahaan lain. Tentu kita akan lebih segan dan menjaga untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait pada saat pelatihan. Dan tentunya keunggulan pelatihan in-house adalah biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pelatihan outplan. Ya, terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat.